Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panca Nurhayati. Saya seorang mahasiswi di Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi, dengan NIM 04949453. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan perihal tugas 1 dari mata kuliah Basis Data. Oke, langsung saja saya share screen. Saya akan menampilkan soal, akan saya bacakan. Yaitu Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka nomor 36 dan nomor telepon 081 123 123 123. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data, kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang memuat data diantaranya nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Untuk tugas praktikum ini, berdasarkan kasus tersebut, kita akan membuat ERD-nya, atau Entity Relationship Diagram, yang memuat semua entitas, atribut, key, serta relasi yang sesuai dengan data yang ada. Nah, untuk tahapannya itu ada di Tuton, di sesi 3, itu diberikan. Nah, langkah-langkah tersebut juga ada di buku modul 3 halaman 32, 33. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait dalam sistem database tersebut. Ketika saya mengidentifikasi, ternyata terdapat 4 entiti, yaitu yang pertama adalah Tono Rental. Entiti ini mempunyai beberapa atribut, yaitu NPWP, alamat, nomor telepon, dan nama toko ya. Kemudian entiti yang kedua adalah mobil. Dengan atributnya adalah kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Kemudian entiti yang ketiga adalah customer. Customer ini, entiti ini mempunyai atribut, yaitu nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Kemudian yang keempat adalah transaksi penyewaan. Itu mempunyai atributnya nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Denda ini berlaku apabila customer tersebut terlambat mengembalikan mobil penyewaan tersebut, mobil sewa. Nah, untuk kasus ini, kita akan membuat ERD-nya, Entity Relationship Diagram. Saya akan membuka aplikasi yang akan kita gunakan adalah YED Graph Editor. Karena saya belum membuatnya, saya akan membuat new dokumen. Nah, di sini terdapat banyak palet, ini bisa kita gunakan. Tetapi dalam kasusnya Tono Rental, itu termasuk ERD. Maka kita klik yang ini, Entity Relationship. Kita buat diagramnya. Tadi, identifikasi pertama adalah 4 entity, yaitu rental mobil, mobil, customer, penyewaan. Kita buat diagramnya. Kita buat 4 entity. Entity pertama adalah rental mobil. Entity kedua adalah mobil. Lalu customer. Dan transaksi penyewaan atau penyewaan mobil. Kemudian di dalam entity ini terdapat atribut. Nah, setelah didata tadi, diidentifikasi, ini adalah atributnya. Rental mobil mempunyai 4 atribut, yaitu NPWP sebagai primary key, kemudian nama rental itu Tono Rental, alamat, dan nomor telepon. Kita buat primary key-nya, yaitu NPWP. Kenapa primary key itu berbeda dengan atribut yang lainnya? Karena hmm, primary key merupakan objek yang unik yang tidak dipunyai oleh objek lainnya.
Nah, ketika contohnya ada beberapa customer yang menyewa beberapa mobil, nah itu pastinya nama customer itu kan bermacam-macam ya. Banyak yang sama, contohnya Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu yang punya nama bukan satu orang doang, tapi banyak. Misalkan ada 3 orang yang namanya Budi Utomo melakukan transaksi penyewaan mobil di tempat yang sama, nah itu bisa menjadi ini ya, bisa menjadi masalah di pendataan data tersebut. Nah, maka ditetapkan primary key-nya, atribut unik yang tidak dipunyai oleh setiap orang, yaitu apa? Nomor KTP. Nah, kalau rental mobil ini adalah NPWP-nya. Banyak kan? Yaitu nama rental, kemudian alamat, dan nomor telepon. Kita hubungkan masing-masing atribut, entity. Nah, kemudian yang kedua adalah mobil. Ada 5 atribut, yaitu kode mobil sebagai primary key, kemudian jenis mobil, tahun mobil, harga sewa sebagai non-key, dan NPWP rental sebagai origin key. Origin key ini yang mengacu pada NPWP di entitas rental mobil tadi. Kita buat, kita masukkan atributnya adalah kode mobil sebagai primary key, kemudian jenis mobil, dan tahun sewa. Dan harga sewa, origin key-nya, NPWP rental. Kemudian kita hubungkan setiap atribut ke relasi tersebut. Kita hubungkan setiap atribut ke entity. Kemudian yang ketiga adalah customer, mempunyai atribut nomor KTP sebagai primary key, nama, nomor telepon, dan alamat. Customer mempunyai primary key, ada nomor KTP, kemudian nama, kemudian nomor telepon, dan alamat. Kita hubungkan, dan yang terakhir adalah penyewaan, mempunyai 6 atribut, yaitu nomor sewa sebagai primary key, kemudian tanggal sewa, tanggal kembali dan denda sebagai non-key,
dan saya membuat version key, kode mobil, dan nomor KTP customer. Nomor sewa sebagai primary key, kemudian tanggal sewa, dan tanggal kembali, kemudian denda, dan version key-nya adalah kode mobil dan nomor KTP customer. Kemudian kita hubungkan. Oke. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menetapkan semua himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tangguh version key. Jadi version key-nya sudah saya berikan, kemudian kita identifikasi relasi dari 4 entity. Entity rental mobil tidak mempunyai relasi antar rental mobil. Relasi mobil mempunyai Entity mobil mempunyai relasi, yaitu rental mobil melayani beberapa customer. Rental mobil memiliki beberapa mobil. Rental mobil mendata beberapa penyewa. Kemudian, customer dilayani oleh rental mobil. Kalau tadi rental mobil melayani customer, sekarang customer dilayani oleh rental mobil, tinggal dibalik. Kemudian, customer tidak mempunyai relasi. Beberapa customer menyewa beberapa mobil, beberapa customer melakukan beberapa penyewaan atau beberapa transaksi, kemudian beberapa mobil miliknya rental mobil, beberapa mobil disewa oleh beberapa customer, kemudian mobil tidak mempunyai relasi antar mobil dan penyewaan. Penyewaan, beberapa penyewaan didata oleh satu rental mobil. Beberapa penyewaan tidak mempunyai relasi dengan customer dan penyewaan. Beberapa penyewaan melakukan kegiatan menyewa beberapa mobil. Kita buat relasinya. Relasi yang pertama adalah tadi mendaftar atau melayani. Di sini saya mengetik melayani. Di sini saya memilih melayani. Kemudian relasi yang terjadi antara rental mobil dengan mobil adalah memiliki. Kemudian customer dengan penyewaan adalah melakukan. Kemudian mobil dengan penyewaan adalah menyewa. Nah, balik lagi, kita lihat tahapannya. Sekarang tahapan keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya adalah penambahan relasi yang sesuai dengan identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi, dapat mengacu pada tabel yang di atas ini. Berikutnya adalah tahap 4, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, kita harus memahami kasus antar entity. Apakah entity tersebut one to one to many, or many to one, dan many to many. Nah, setelah saya simpulkan bahwa pada kasus ini derajat kardinalitasnya adalah sebagai berikut. Nah, sebenarnya menurut perhitungan saya terdapat 3 kardinalitas ya, tetapi yang satunya bisa opsional, bisa iya dan bisa tidak. Tapi saya opsionalnya saya masukkan jadi terdapat 4 kardinalitas. Kardinalitas yang pertama adalah rental mobil melayani banyak customer. Jadi satu rental mobil ini
melayani banyak customer ini opsional yang saya katakan tadi. Jadi sebenarnya tidak perlu, tapi jika dibutuhkan maka bisa. Nah, kardinalitasnya adalah one to many, artinya satu rental mobil dapat mendaftarkan atau melayani banyak mobil. Tetapi setiap customer hanya perlu didaftarkan satu kali oleh rental mobil. Berarti satu rental mobil melayani banyak customer. Kemudian, yang kedua, rental mobil memiliki banyak mobil dan relasinya, nah maksudnya kardinalitasnya adalah one to many. Artinya satu rental mobil dapat memiliki banyak mobil. Satu rental mobil dapat memiliki banyak mobil, tetapi setiap mobil hanya dimiliki oleh satu rental. Relasi yang terjadi adalah satu rental mobil memiliki banyak mobil. Kemudian kardinalitas selanjutnya, banyaknya mobil melakukan banyak, satu mobil melakukan banyak penyewaan. Kardinalitasnya many to one. Satu mobil melakukan banyak penyewaan atau one to many ya. One to many. One to many. One to many. Artinya setiap transaksi sewa melibatkan satu mobil. Namun satu mobil dapat disewa oleh banyak transaksi. Satu mobil dapat melakukan banyak transaksi. Jadi satu mobil dapat disewa oleh banyak transaksi. Kemudian yang terakhir adalah customer dengan penyewaan. Customer melakukan banyak penyewaan. Kardinalitasnya adalah one to many. Artinya satu customer dapat melakukan banyak penyewaan. Setiap penyewaan dilakukan oleh satu customer. Satu customer melakukan banyak penyewaan. Oke, sudah selesai. Kemudian nomor 5, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Nah, untuk tahapan ini, dilihat bahwa diagram itu semuanya adalah one to many. Jadi semuanya adalah one to many. Dari sini rental mobil ke customer one to many, customer ke melakukan penyewaan one to many, penyewaan ke mobil adalah many to one or one to many, dan rental mobil ke mobil adalah one to many. Jadi di dalam semua relasi yang terjadi adalah one to many atau many to one, tidak ada many to many. Tetapi jika ada many to many, maka akan memerlukan perubahan menjadi entitas baru. Dan jadi tidak ada many to many karena semua relasi sudah bersifat one to many. Oleh karena itu tidak diperlukan entitas tambahan. Maka setiap entitas dan relasi sudah memiliki atribut yang relevan sehingga tidak perlu menambahkan atribut deskriptif baru. Nah, menurut saya ini tidak ada many to many ya. Jadi semuanya sudah menurut alurnya masing-masing. Jadi nggak ada transaksi yang ribet atau pendataan yang ribet. Nah, sebenarnya ini opsional sih, karena rental mobil tidak perlu melayani atau mendaftar customer lagi. Jadi jadi customer hanya melakukan pendataan data dirinya di penyewaan. Di sini sudah terdaftar, sudah terjadi transaksi, sudah terjadi pendataan maksud saya. Nah, kemudian saya menambahkan melayani karena sebagai penambahan saja relasi antara rental mobil dengan customer saya tambahkan melayani. Oke, sudah cukup, sudah selesai. Kesimpulannya adalah model ERD ini, Entity Relationship Diagram, sudah lengkap dengan entitas, atribut, kunci utama, primary key, kunci tamu atau virgin key, dan relasi yang sesuai. Setiap entitas dan relasi sudah mencakup informasi yang diperlukan tanpa pengulangan atribut. Nah, jadi dari rental mobil melayani customer. Rental mobil memiliki beberapa mobil disewa, dapat disewa dalam beberapa transaksi. Kemudian customer melakukan beberapa penyewaan. Atau dari sini beberapa penyewaan dapat menyewa satu mobil.
Dan kemudian entitinya dalam kasus ini terdapat 4 entiti, yaitu rental mobil, customer, mobil, dan penyewaan. Di rental mobil terdapat primary key yaitu NPWP, kemudian non-key-nya adalah nama rental, alamat, dan nomor telepon. Di bagian entity mobil terdapat primary key yaitu kode mobil, dan non-key-nya adalah jenis mobil, tahun sewa, harga sewa, dan yang ini adalah version key NPWP rental. Kemudian di customer, entity customer terdapat beberapa atribut yang di sini adalah nomor KTP sebagai primary key dan nama, nomor telepon dan alamat sebagai non-key. Kemudian penyewaan mempunyai beberapa atribut, 6 atribut, yaitu nomor sewa sebagai primary key, kemudian tanggal sewa, tanggal kembali dan denda sebagai non-key, dan kode mobil dan nomor KTP customer sebagai virgin key. Oke, sudah selesai praktikum dari saya. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan atau kekeliruan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.